长，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯元上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人巡山问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛。Selamat malam sesiung suci semua. Sebelumnya akan Sanjun Kaisar. Ya, sesiung suci, sebelum kita lanjutkan Simfasiang pada malam hari ini, tentu sesiung suci juga sudah tahu ya, bencana terjadi di mana-mana. Terutama kali ini kita lihat ya, di daerah Medan, daerah Aceh juga tertimpa bencana banjir. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga saudara-saudara kita di Medan ataupun di Aceh ya cepat dapat tertolong dan jalan yang putus itu juga seperti di Aceh ini bisa segera mendapat bantuan yang tepat ya. Mari sesiung suci kita berdoa dulu ya. Silakan kau host kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上达诸佛心。大家心口意念，化解恶念结咱的物件会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看卖。一个念头就是救人呐、
masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Cảm ơn sư sung sư chị. Ya, sung sư chị, malam ini saya tidak sendiri ya. Saya akan bersama mitra bajik saya, ya, Susong Suhardi. Selamat malam, Susong Suhardi. Ya, selamat malam, Sesiong Suryanto. Apakah sudah siap kita? Ya, selamat malam Baik. ya, Sesiong Secie semuanya. Kang Ensang dan Kaiser ya. Benar ya, Sesiongnya itu bencana sekarang sering terjadi. Kita benar-benar dari hati mendoakan semuanya bisa kembali baik ya. Sebagai orang yang berasal dari Medan juga dan istri saya yang berasal dari Aceh, kami juga gimana ya merasakan betapa hebatnya, betapa kuatnya tekad dari relawan terutama di Medan yang juga ikut turut membantu. Kita mengucapkan hengkang kepada semua relawan yang telah membantu dan berdonasi sesiun. Ya, betul, Susong Suhardi. Memang kita di Jakarta juga sebenarnya apa yang bisa kita perbuat. Ya. Tentu kita harapkan dengan bantuan dana mungkin bisa meringankan penderitaan saudara kita di sana. Ya, yang kita harapkan mungkin jalan yang sebelumnya tidak bisa tembus karena ada jembatan yang putus atau bagaimana ya. Kita Ya. harapkan mungkin dari perpaduan semua unsur ya, sehingga bisa ada yang bisa dilintasin baik dari udara maupun jalan darat ya. Ya mudah-mudahan kita juga apa yang dari jauh berdoa ya, kita bisa berdoa apa yang kita bisa lakukan untuk bersama-sama menghimpun satu kekuatan ya, sehingga cepat bisa teratasi ya. Tentu saya rasa hal ini dari sesung-sesung kita yang di Medan mungkin sudah bereaksi dari awal ya. Kita juga harapkan bisa update di sini ya, sehingga banyak yang bisa kita bisa ceritakan kepada para donatur kita ataupun orang yang punya niat baik untuk membantu sesama kita ya. Mungkin di sini ada saudara-saudara kita yang pada malam ini ada di Zoom, mungkin bisa kasih sedikit ulasan mengenai apa yang telah mereka lakukan di sana ya, sesuatu dia. Nah, Ya. ini ada yang saya lihat foto-foto dia sudah bermunculan di sana dan sepak terjangnya kita bisa lihat ya. Mungkin yang mau berbagi sama kita malam ini sebelum kita mulai siang-siangnya. Baik, silakan malam Ya, Selamat selamat malam ya, Malam. Suryanto Sesiung dan Suhardi Sesiung, Kangen Sang dan Kaiser. Selamat malam semua Sesiung Suci, Kangen juga tim Simpasiang. Sesiung Suci, saya ingin berbagi ya. Yang pertama tentu Kangen semua donatur dan Kangen juga semua Sesiung Suci yang tadi Sesiung juga mengatakan bergerak di seluruh Medan. Namun ada hal yang sangat kita prihatinkan. Ya, saat ini Medan kita bisa bergerak, tapi di luar kota kita tidak bisa bergerak. Oke, yang pertama luar kota itu Sumatera Utara adalah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Oke, itu sepertinya tidak ada aksesnya itu di bawah koordinasi Timi Sesiung. Nah, yang saya koordinasi, kami semuanya juga saat ini sambil menunggu akses di luar kota, tetap bantu yang di dalam kota. Oke. Nah, saya sekarang juga tentang yang Aceh ya. Jadi di Aceh ada 2 jalur. Yang pertama itu dari Banda Aceh ke Birun ya. Birun sudah tembus. Oke. Birun sudah tembus, relawan kita dari Banda Aceh dikoordinir oleh Supandi Sesiung ya. Dengan koordinasi kita di Medan sudah mengantarkan bantuan pertama ya hari ini ya, dan mereka saat ini masih di lapangan. Kondisi di sana cukup memprihatinkan, namun tidak separah nanti yang kedua ya di Kuala Simpang dan Langsa. Nah, di Birun ini dan sekitar persoalan pertama adalah untuk kota Birun dan sekitarnya masih oke ya, kita masih bisa menyampaikan bantuan. Sudah 3 hari ya sebenarnya, ini hari keempat komunikasi udah connect, oke, lalu lintas sudah bisa masuk. Namun dari Birun ke arah pesisir ke gunung di Aceh Tengah
yang namanya benemeria itu tidak tembus, itu terputus, itu benar-benar terisolasi ya Sesiung Cice. Makanya kita mulai banyak nampak flyer-flyer untuk banjir Sumatera. Judulnya udah Sumatera ya, karena menyangkut yang parah ini 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Padang. Nah, yang kita prihatinkan benar-benar adalah lokasi yang tidak bisa diakses secara transportasi dan komunikasi sana terputus. Kenapa? Karena jaringan transmisi atau tiang gardu itu tumbang. Ya, banyak yang tumbang sehingga listrik padam. Listrik padam otomatis tower telekomunikasi ikut padam. Ya, ikut padam. Dan Oke. tidak ada listrik, Sesiung Sije juga tidak bisa memikirkan cara lain untuk berkomunikasi. Oke, Oke. inilah sumber kehidupan kita ya, sesungguhnya air dan listrik. Mm. Nah, jadi untuk jalur biru kita sudah bisa masuk, namun untuk logistik masih sangat terbatas. Oke, ada uang, barang terbatas. Oke, jadi dari Jakarta hari ini ada mulai ya. Tadi Sesiung Sisi mungkin nampak ya, sudah ada foto-foto di PIK ya, sudah mulai memobilisasi barang mungkin ya, mungkin dalam beberapa hari ini akan ditruk melalui Hercules, mungkin ke Banda Aceh dan Medan ya. Sibolga saya kurang update ya, karena lapangan terbang di sana apakah bisa diakses. Kalau untuk Banda Aceh dan Medan aman. Nah dari Banda Aceh kita mampu ya, mampu semampunya untuk supply ke Birun dan sekitarnya. Birun kita juga punya Xiaoping CC dan tim relawan ya. Namun sebagian besar relawan saat ini karena tertimpa banjir mereka masih memulihkan sendiri dulu ya rumah dan keluarga mereka dan diri mereka. Dalam 1-2 hari mereka mungkin sudah siap ya untuk menjalankan misinya. Jadi dari Birun kita berharap bisa tembus ke bawah ke arah Loksmawe. Sebelum Loksmawe banyak jalur yang paling parah. Oke, jadi pesisir timur ini mulai dari Kuala Simpang sampai Birun itu sangat parah ya. Ditambah lagi longsor akibatnya Takengong dan Meria dan Bener-Beria ya. Itu juga parah dan tidak bisa diakses. Jadi sebenarnya kondisi ini sangat benar-benar memprihatinkan ya. Saya beberapa hari ini juga bingung ya, bingung sampai kayak orang stres juga ya. Kita ke lapangan juga, habis itu kita sambil komunikasi, tapi orang bertanya, Sesiung bisa tahu nggak keluarga saya di Kuala Simpang ini, keluarga saya di mana-mana. Terus ada lagi yang agak, ini jadi pelajaran kita ya, ada orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, tadi pagi ini Oh. kasus kedua ada yang bertanya, Sesiung coba cek. Saya bilang kirimkan KTP-nya, namanya nanti saya coba tanya ketika komunikasi udah bisa lancar. Si A pada hari Rabu naik bus dari Takengon menuju ke Medan. Pada saat komunikasi terakhir dia sudah berada di terminal Kuala Simpang. Namun setelah itu komunikasi terputus. Jadi Sesiung Cece bayangkan ya, sudah 3 hari ini hari keempat komunikasi belum tersambung. Bayangkan khawatirnya keluarga mereka, Betul, ya. betul. Nah, jadi banyak hal kita pelajari ya dari sini, terutama orang dalam perjalanan juga bisa hilang komunikasi. Ya, keluarga mereka khawatir. Nah, oke, tadi dari jalur atas ya dari Banda Aceh ke Birun ini sudah mulai bergerak, sudah agak aman ya, walaupun ketersediaan barang bantuan dan relawan masih terbatas dan terus kita upayakan. Oke, yang kedua yang agak mengkhawatirkan adalah dari Medan ke Kuala Simpang ke atasnya adalah Langsa, kemudian Aceh Timur. Nah, ini benar-benar parah, ya benar-benar parah. Benar-benar parah, udah hari kelima dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini Minggu hari kelima. Komunikasi terputus, transportasi terputus. Oke, jadi ini ada cerita menarik ya, cerita menarik. Banyak keluarga yang sudah lari, bukan lari ya, banyak keluarga yang sudah meninggalkan kota di sana, Kuala Simpang dan Langsa. Ini maksud saya generasi muda yang sudah berusaha di luar kota ya. Nah, di Aceh banyak seperti ini, terutama orang Tionghoa. Jadi yang tinggal di sana adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi mereka keluarganya ini sibuk sekarang mencari. Ada sebagian melalui Cici juga ya. Banyak juga relawan Jakarta dan ada. Tapi kita nggak bisa terhubung Sesiung Cici. Benar-benar tidak bisa terhubung. Namun ada beberapa kejadian yang kita juga belajar ya. Ada orang yang foto, kemudian dia posting di medsos atau dia share ke WhatsApp group atau apa. Ternyata mereka ini bisa memfoto dan kemudian dari tangan ke tangan, dari apa ya, kampung ke kampung sampai juga ke medsos ya. Ada yang mampu. Nah, ini hal yang sangat bagus.
orang bisa lihat oh kondisi di sana seperti apa. Contoh satu gambar yang saya sangat apa ya, ada beberapa gambar. Satunya adalah orang-orang memarkirkan kendaraan mereka di jembatan baru yang tinggi ya di Kuala Simpang. Itu yang aman. Tetapi di bawahnya kita lihat kota-kota dan sungai itu udah porak-poranda. Sungainya airnya tinggi penuh dengan brondolan kayu. Oke. Kemudian rumah-rumah di sana tenggelam nampak atapnya aja. Ini benar-benar rusak parah ya Sesiung Sece. Nah, kemudian tadi Sangat ada parah. satu ya rusak parah. Dari jalur darat terputus. Tadi ada satu kejadian, kalau saya bilang kejadian orangnya pintar tapi aneh, ya. Jadi ada sepasang suami istri, oke, anaknya hari ini akan menikah di Medan, Hmm. oke. Hmm. Mereka kemudian punya cara yang unik, oke. Nah, Sisung Suce ini kondisinya kaos di Kuala Simpang ya. Saya tidak tahu kaosnya seperti apa, tapi tadi saya dapat nomor mereka dari relawan Kuala Simpang yang kebetulan di Medan. Saya telepon mereka. Ternyata ya Susung Siti, mereka mengatakan mereka tidak bisa kemana-mana, mereka makan 5 hari ini dengan kondisi apa yang ada di rumah mereka. Oke, saya bilang ada yang bilang Indomaret dijarah, dia bilang Sesium ada 3 hal. Pertama, pada saat sebelum persediaan pasokan makanan menipis, ada yang cepat menjual. Oke, Hmm. ada yang tidak menjual. Hmm. Akhirnya ada yang dibongkar orang karena terpaksa. Ya, Hmm. tapi kalau Indomaret dia bilang Indomaret sudah secepatnya menjual. Oke, jadi di sana benar-benar orang tidak ada kabar dan kekurangan pasokan makanan. Hmm. Nah, informasi dari sepasang suami istri sangat unik. Mereka bilang gini, kondisinya kaos berarti kami nggak bisa kemana-mana. Sementara mereka akan pulang ke Medan. Akhirnya mereka berdua ini eh, keluar dari rumah dia, langsung naik becak mesin. Ada becak mesin yang mungkin kenalan ya. Hmm. Sising CD ini jangan di-share kemana-mana ya. Nah, kemudian mereka kebetulan ada persediaan bensin. Kasihkan ke becaknya langsung naik kemana Sising CD? Ke apa namanya ya? Pelabuhan kecil. Ya, jadi Kuala Simpang itu ada pelabuhan kecil. Dari pelabuhan kecil mereka naik kapal sampan ke Pangkalan Susu. Ya, Hmm. saya nggak tahu berapa jam Pangkalan Susu paling dekat ya. Pangkalan Susu kemudian mereka naik kendaraan ke Medan. Tadi Hmm. saya telepon dia pas sudah sampai Medan. Dan Oh. yang lebih membingungkan saya adalah pada saat kapalnya sampai, temen dia sudah ada yang nungguin. Temennya ini pinjamin dia mobil dari Medan, terus temennya ini naik kapal ke Kuala Simpang. Hmm. Oh, dia balik Mau lagi. mencari, mau mencari keluarganya. Dia ini orang Medan sih, tapi keluarganya Hmm. dari Kuala Simpang. Hmm. Dari sini ya yang dapat kita pelajari Sisiung Cici adalah sebenarnya ya. Tadi saya baru berpikir ya, saya ngomong ke sisi saya. Kenapa orang yang di pelabuhan kapal ini tidak membantu? Ya, kenapa orang maaf ya Pangkalan Susu ini tidak membantu? Setidaknya nasi bungkus, ya. Hmm. Ah, terus tadi kita komunikasi internal kan, kita agak berani bergerak. Apapun kita bisa bawa sedikit ransum atau apa melalui kapal ini, tapi Hmm. keselamatan kita agak terjamin. Tuh. Ya, orang lapar dan ya segala hal bisa terjadi ya. Jadi ini bukan pilihan, ini bukan pilihan ya Sesung C. Ini hanya sesuatu yang kita lihat ada orang punya metode terampil dan Yang bisa ya, ya keluar dari syukur-syukur dia kondisi itu selamat ya. ya, Hmm. syukur sekali ya dia selamat ya. Dan dia bilang gini, dia bingung sekarang dia bilang banyak orang telepon dia bertanya, kamu tahu Hmm. nggak keluarga Kok saya bisa? si A si B toko ini toko itu kondisinya gimana? Dia bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya Hmm. begitu keluar rumah langsung lari ke becak, langsung naik ke pelabuhan. Hmm. Ya, nah jadi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita sekarang sudah menyiapkan pasokan makanan ya, makanan yang siap kita bawa ke lokasi ya. Ini sudah ribuan paket ya, baik dari Medan maupun dari Jakarta yang akan diturunkan. Jadi kita akan Hmm. masuk dari jalur Medan ke Kuala Simpang, Langsa dan Aceh Timur, kemudian dari Banda Aceh sudah berjalan ya. Nah, sisung-sisung yang kita bisa lakukan saat ini adalah berdoa ya, Hmm. berdoa dan menggalang menggalang kekuatan. Bukan soal uangnya ya. Kekuatan cita kasih ini bisa ya, bisa membantu cepat memulihkan kondisi ini. Jadi Ya. sekali lagi ya, sesungguhnya ini benar-benar sebuah kondisi yang sangat parah dan di luar kendali kita. Saya nggak pernah membayangkan ya, saya nggak pernah membayangkan
kok bisa demikian parah ya? Karena hujan 4 hari ini, selama 4 hari dari siklon ini baru pertama kali kita alami. Sebelum-belumnya hujan 2 hari aja di akhir tahun ya, setiap tahun terjadi, itu jalan udah membludak. Tapi tidak masuk ke toko-toko di kota. Sekali ini toko-toko di kota juga ikut tenggelam. Terutama di Kuala Simpang dan Masa. Kalau di Birun, toko-toko di kota banyak barang yang rusak juga ya, tapi hanya sebatas lutut. Tebing juga demikian ya. Tebing juga selama ini tidak pernah masuk ke kota. Airnya juga, tadi saya ke tebing juga ya. Wadi Susu mengatakan Ya, masuk juga ya sebatas lutut. Jadi banyak kerugian juga yang timbul ya. betul. Nah, jadi Sesung Secie, banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sini ya. Bahwasanya memang kita harus menjaga alam ini ya. Dan siklon ini menguji menguji kita ya di Sumatera ini, bahwasanya siklon dengan 4 hari hujan ini, sarana dan prasarana kita tidak mampu ya, tidak mampu menanggulanginya, apalagi melawannya. Jadi ini Hmm, benar-benar satu pelajaran berharga, bahwasanya hanya satu siklon kecil datang menguji kita, kita udah porak-poranda ya. Jadi ada kisah menarik ya. Sebenarnya saya masuk ke Aceh ini 3 tahun lalu. Waktu itu adalah banjir di Kuala Simpang. Nah, saya langsung membentuk komunitas relawan ya. Kemudian ya namanya juga manusia ya, ada yang masuk keluar, ada yang bertahan ya, perlu waktu lah ya, perlu waktu, tapi udah terbentuk satu komunitas. Kemudian ada beberapa komunitas di Aceh. Saya sering menyampaikan kepada mereka ya, kalian harus semangat ya. Sejak tsunami sampai sekarang kalian harus waspada. Saya bolak-balik bilang begini, kenapa saya selalu berusaha mengadakan ya, menciptakan, membentuk komunitas di berbagai titik di Aceh. Saya bilang gini, satu hari nanti bencana datang, kalian siap. Hari ini terjadi, ya sesung terjadi. Saya sampaikan lagi, kalian ingat apa yang saya sampaikan. Saya ya membantu kalian lah ya, bukan saya ciptakan. Membantu kalian membentuk komunitas suci ini adalah ketika bencana datang, kita bisa mengurangi banyaknya korban. Kita bisa menyampaikan pasokan kebutuhan orang dengan lebih cepat. Nah, sekarang ini terjadi ya. Jadi saya selalu mengingatkan lagi, kalian harus bangkit, kalian harus semangat. Dan ingat, ke depannya harus merangkul lebih banyak bodhisattva dunia. Kondisi ini sudah membuktikan kepada kita bahwasanya kita butuh banyak bodhisattva di dunia. Apalagi Aceh, ya. Aceh ini merupakan ya termasuk jalur tektonik yang banyak bencana ya. rawan. Rawan-rawan ya. Rawan. Medan yang tidak rawan dilindungi gunung di Prasagi juga hancur, Susyung. Ya. Hmm. Hmm. Jadi rumah-rumah yang saya pergi ya ke, juga ada yang 3 meter, 2 meter. Selama ini itu juga merupakan jalur hijau, juga merupakan bantaran sungai yang tidak layak huni. Tapi namanya karena ekonomi gimana ya, tiap tahun datang air ya tinggal juga. Tapi selama ini yang 1-2 meter, sekali ini 3-4 meter. Ya, saya Sampai tidak tutup tahu atap ya, yang iya, sampai kita atap bisa tidak tahu tembus. siklon ini kapan-kapan akan datang lagi. Ini saya baca ya, merupakan pertama kalinya siklon menerjang Sumatera dari Laut Cina Selatan. Masuk ke Malaysia, berputar dari Aceh melalui Sumatera Utara, kemudian kembali ke Laut Cina Selatan melalui Malaysia lagi. Malaysia juga banyak banjir ya, dan Thailand. Hmm. Berarti daerah tropis sekarang juga bisa kena siklon. Oke, jadi kita harus lebih mawas diri. Ya, karena ya Terancam mungkin juga. semoga ya informasi ini bermanfaat, dan mohon semuanya berdoa dengan tulus agar bencana ini dapat cepat kita atasi. Karena Ya, Ya, karena ya kan ya, Sultan Sesiong ya. Ya betul ya, Suhardi Sesiong ya, kita lihat apa, relawan Medan sudah sangat bersungguh hati untuk membantu ya. Apalagi kita lihat sekarang di apa, di Nexos juga udah banyak ya berita-berita yang bisa kita update, dan tentu harapannya kita juga saudara-saudara kita di sana ya, seperti apa, eh, Sesiong Sesiong Pandi ya, masih ada di lapangan ya. Kita juga harap mereka bisa menjaga diri dengan baik ya, sehingga juga ya kata Master, membantu itu menjadi kewajiban kita, tapi kesehatan dan keselamatan kita juga harus perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, juga prihatin dengan kemarin juga saya ada lihat
di foto ya, itu Sesiong Sesiong Wardi punya rumah juga kena ya. Itu Oke. juga betul-betul ya luar biasa ya. Beliau masih apa meninggalkan rumah dia untuk membagi apa ya nasi bungkus ya, kita lihat ya, itu betul-betul yang kita lihat nyata ya. Hmm. Biasa kita dengar dari misalnya ada berita luar negeri, mereka juga begini, ternyata apa yang kita lakukan di sini juga kita kontribusinya tidak tanggung-tanggung juga sih ya. Ya, Tentu kan kepada Sesong Suci yang di Medan ya, telah bersungguh hati, kita harapkan mungkin kekuatannya bisa bertambah lagi seiring karena perlu banyak orang yang bergabung ya. Kita juga bisa belajar dengan Taiwan ya, Sesong Suci ya. Kita lihat mereka bisa menghimpun anak muda yang kali ini ada terjadi kondisi di sana juga ya. Mereka mengajak anak-anak muda untuk membawa cangkul, membawa apa ke lapangan, terus mereka juga ikut bergabung ya. Jadi kalau relawan kurang itu juga tantangan ya. Apalagi kita lihat ada lumpur-lumpur untuk dibersihkan itu tidak mudah. Karena lumpur-lumpur itu kalau sudah mulai mengeras itu mau apa ya, mau diangkat pun juga tidak mudah. Jadi perlu air itu. Nah itu sangat apa ya, kita apresiat ya, mereka juga mau turun ke lapangan gitu. Nah, kita harapkan ya dengan sejuta doa dari insan-insan suci ataupun donatur ataupun sumbangsi mereka, sehingga kondisinya bisa cepat diatasin dan mudah-mudahan ya, kayak tadi Sesiong Sucen bilang, Kuala Simpang dan Langsa ya tadi ya, yang paling parah ya. Dan ini udah hari kelima ya. Ya mudah-mudahan ada cara yang bisa lebih cepat teratasi ya. Mudah-mudahan Sesiong Suci yang di lapangan bisa kuat lah untuk menghadapi semua itu. Ya tentunya saya rasa mereka juga sampai di mana mau cari makan tuh bukan seperti kita bilang oh kita mau lakukan ini bisa ya. Kadang-kadang juga ini tantangan berat buat diri sendiri saya rasa ya, Sesung Suardi ya. benar-benar. Ya, ya, semoga Ya, semua aman, tetap semangat. Ya, baik ya, Kak Anies Sosiong telah berbagi bersama kita dan update yang sampai hari ini kita bisa ikutin. Mudah-mudahan ada perkembangan yang baru, ntar bisa share bersama kita di hari-hari berikutnya. Kak Anies Sosiong dan Sesiong Suci semua. Mari Sesiong Suardi dan Sesiong Suci kita mulai ya ya, Singkosian pada malam hari ini. Apa yang tadi Master sampaikan dan Master share apa babarkan kepada kita, mudah-mudahan semua uh, menjadi pedoman kita untuk apa yang kita bisa lakukan kalau kondisinya menghampirin kita ya. Baik, silakan Sesiong Slardi, kita mulai ya. ya, baik, Kanan, Sesiong, kita mulai ya, Sesiong Suci ya. Kita sudah memasuki bab 1 ya, episode ke-19 ya. Chongsheng Yingyan Hui He ya, itu yaitu menghargai perpaduan sebab dan kondisi ya. Oke. Eh Secien, mohon dibantu next. Ya, oke, untuk intisari yang pertama ya, segala sesuatu di dunia ini memang harus memiliki kondisi. Tanpa kondisi tentu saja tidak dapat menjangkau saat ini. Semua orang juga tidak dapat berkumpul di sini, bersedia untuk berkumpul bersama. Semua ini mengandalkan jalinan jodoh. Tanpa jalinan jodoh, kita tidak akan menerima perubahan. Walau saat ini dapat menjadi faktor penyempurna kita untuk berbicara, terdapat orang yang mendengarkan. Pembicara dan pendengar pada saat ini adalah yang paling penting. Jikalau orang mendengarkan sutra hanya sekedar mendengar, namun tabiat buruknya masih tetap, maka kerisauan batin tidak dapat dilepaskan. Sehingga dapat dikatakan kondisi pendukung harus sempurna. Orang yang tidak memiliki jalinan jodoh tidak bisa menerima transformasi. Jika jalinan jodohnya dangkal, seluruh perkataan yang dibabarkan tidak dapat diserap ke dalam hati, sehingga disebut kondisi transformasi yang lemah
tidak dapat direformasi. Ya, Sesiung Suci, kalau dari saya yang saya ketahui ya, jadi saya teringat terkait dengan jalinan jodoh ini, saya pernah mendengar ya salah satu quotes dari Sesiung Stephen Huang ya. Sebenarnya tujuan kita di Suci ini untuk diri sendiri apa sih gitu loh. Ya, kalau saya nggak salah mungkin boleh dikoreksi nanti Sesiung Suci itu adalah untuk melampaui diri kita sendiri. Jadi dari yang dulu mungkin tidak mampu sekarang menjadi mampu. Ya, tentu tidak selalu berbicara materi, ya. Nah, namun ini semua juga butuh jalinan jodoh. Nah, kita bisa bersama-sama bersumbangsi di sesi ini pastinya tidak eh, lari dari jalinan jodoh yang ada, ya. Tekad ada, jalinan jodoh tidak ada, juga tidak mungkin ya untuk bisa bersumbangsi di seci misalnya. Nah, jadi di sini Master tadi ada menyampaikan ya kalau dari catatan saya semuanya harus ada kondisi yang mendukung. Di dalam ini kondisi pendukung itu juga disampaikan oleh Master harus sempurna ya. Jadi Master tadi ada menyampaikan kalaulah ada tempat, kalaulah ada tidak ada yang mendengarkan, maka tentu Master juga tidak mampu atau tidak mungkin memberikan ceramah begitu ya. Nah, setelah memberikan ceramah, orang yang mendengarkan itu ternyata tidak yungsin, tidak sepenuh hati untuk mendengarkan, maka Dharma itu juga tidak dapat diserap. Dharma tidak dapat diserap, maka si pendengar ini tentu tidak memahami. Tidak memahami, maka dia mungkin ya tidak bisa mengubah tabiat buruknya. Nah, hal inilah yang disebutkan oleh Master susah atau tidak bisa menerima transformasi. Jadi sesungguhnya ceramah Dharma itu seperti kita ya, malam ini menghirup harumnya Dharma. Ini sebenarnya kita sama-sama bagi yang memang benar-benar bisa menyerap dalam pikiran dan hatinya itu sebenarnya kita dalam fase untuk mengkondisikan transformasi diri kita sesungguhnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit sharingkan ya. Oke, itu aja Sesiung. Mungkin yang untuk next ya, nomor 2 Sesiung. Kanen. Ya, kan Ania Suhardi Susyongnya, tapi saya mau coba untuk melihat lebih jauh ya. Kadang-kadang kalau kita bilang jalinan jodoh ini gimana ya? Kadang-kadang seperti kita contohnya kita ketemu ceramah master ya. Ceramah master kan banyak aneka ragam ya, tapi kadang-kadang ada yang bukan harus punya akar yang sangat tajam, walaupun akarnya tumpul, tapi dia begitu dengar satu kata dari master, dia merasa ini benar loh. Ini cocok saya terapkan di dalam kehidupan saya. Dia terus lantas dia lakukan. Nah, apa yang terjadi? Apakah dia harus punya akar yang tajam sehingga baru bisa dia lakukan? Ternyata jalinan jodoh ini juga sangat mungkin kita bilang gimana ya, sangat ajaib juga ya. Hanya karena kata master saya berbicara dengan sangat ringan sekali ya, tapi kalian melakukannya dengan sangat serius gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Nah, tapi master pernah mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum kalian menjalin jodoh dengan saya, ini saya sudah menjalin jodoh dengan kalian semua. Nah, dengan begitu, dengan kata-kata yang sangat ajakan yang sangat ringan, kok kalian sudah melakukannya. Contohnya ya, master pada saat ada suatu di suatu forum banyak orang bertepuk tangan. Kemudian master bilang, gunakanlah tepuk tangan Anda dalam melakukan pelestarian lingkungan. Nah, ada satu orang yang tergerak hatinya, dia kemudian dia mengumpulkan semua PL itu. Akhirnya ketemu master bilang, luar biasa. Ya, kenapa bisa begitu? Kadang-kadang dalam pikiran apa ya? Kita bilang jalinan jodoh ini begitu mudah ya. Kadang-kadang kalau tidak ada jalinan jodoh yang baik, ya 1000 kata juga tidak akan menggerakkan gunung saya rasa. Transformasi tadi ya, nah itu cocok sekali ya.
Nah, apalagi sampai ke reformasi, itu lebih jauh lagi ya. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan diri kita sebenarnya bisa rasakan pada saat kita sebelum masuk suci dan setelah kita masuk suci, apa dalam perubahan diri kita. Betul. Ini yang penting ya sesungguhnya dia. Ya. Jadi kita tidak melihat orang lain, coba lihat ke dalam diri kita. Apakah selama saya ikut suci ada perubahan dalam diri saya nggak? Kalaupun kita tidak menyadari ada perubahan dalam diri, tapi orang sekeliling kita bisa menilai dong sesungguhnya. Betul nggak? Mereka nggak, waduh kamu udah berubah ya. Yang tadinya saya lihat tutur kata kamu kok bisa sampai jauh begini ya perubahan itu. Nah itu yang kita mau sesungguhnya. Baik, kita teruskan kedua ya. Ya. Ya, silakan co-host bisa bantu. Ya. Nah, ini poin kedua ya sesungguhnya. Dari 6 jenis faktor penyempurna, apabila kurang satu jenis saja, maka kondisi pendukung tidak akan terpenuhi. Artinya, dalam hal apapun tidak akan terwujud dengan sempurna. Sekarang, dalam mengikuti ajaran terakhir dari Buddha, semua orang dikumpulkan untuk menghimpun dan menyusun ajaran sutra, menghapus keraguan, membangun keyakinan, dan membedakan dari ajaran non-Buddhis. 6 jenis pencapaian ini tidak bisa kekurangan satupun. Makanya kita perlu menggenggam jalinan jodoh ini. Nah, di sini digarisbawain dalam hal apapun tidak akan terwujud dengan sempurna. Nah, kata sempurna ini seperti apa ya sesungguhnya? Kalau saya bilang kita ada satu bibit atau kita sebut benih, dia berdiri sendiri. Nah, kemudian dia kalau mau ditanam, dia perlu apa? Sesungguhnya, tentu dia perlu air, perlu yangkuang, ya, perlu sinar matahari, perlu Oke ya mungkin ya. ini tanah yang subur, ya. Nah, tentu udara juga, ya. Nah, kalau semuanya terpenuhi, kalau bibitnya itu harus bibit apa? Kalau bibitnya bukan bibit unggul, dia juga tidak akan bisa mencapai itu. Jadi dikatakan sempurna nih semua unsur tidak boleh kurang satupun ya. Nah, kalau kita lihat sekarang sesungguhnya, ya sesungguhnya kita bisa berkumpul nih apa bukan karena ada jalinan jodoh juga. Kita malam ini berapa orang? Ada 51 orang. Ya, ada 51 orang di dalam jurnal ini. Kalau bukan karena niatnya mereka untuk ikutin Simhasyang dan punya tekad, saya rasa kita belum tentu bertemu di sini. Nah, ini salah satu faktor yang bisa membuat kita bisa berkumpul. Coba kita lihat poin berikutnya. Mungkin co-host bisa terus poin berikutnya. Co-host bisa bantu. Silakan poin selanjutnya. Tempat saya belum diganti. Sama sesiung. Ya, belum ya. Udah. Ya. Nah, Ini udah. Nah, di sini kita bilang hari ini Master menceritakan sangat jelas ada 6 jenis faktor penyempurnaan. Ini kita lihat ada faktor keyakinan sebagai faktor penyempurnaan, ada pendengar sebagai faktor penyempurnaan, ada waktu juga sebagai faktor penyempurnaan, tuan rumah sebagai faktor penyempurnaan, tempat sebagai faktor penyempurnaan, hadirin sebagai faktor penyempurnaan. Jadi 6 jenis faktor penyempurnaan ini tidak boleh kurang satu ya sesungguhnya. Kalau kurang satu berarti kita tidak bisa ketemu di sini. Nah, kenapa? Ini sangat menarik ya. Yang pertama tentu karena kita sama-sama yakin nih. Yakin kepada siapa? Yakin apa yang dikatakan Master. Ya, Master juga adalah di sini kita sebut tuan rumah sebagai faktor ya. Nah, kalau tidak ada Master yang membabarkan sutra kepada kita, mungkin kita kumpul juga apa yang kita mau ceritakan apa ya? Kita mesti ada sumber. Nah, kita bisa lihat ya. Tempatnya kita di Zoom sudah ada. Dan hadirinnya siapa? Ya kita juga yang akhirnya yang bisa menjadi penyempurna itu ya.
Jadi harus ada pendengar. Nah, kita lihat ya, kalau tanpa semua ini tidak mungkin. Nah, tapi kapan kita punya keyakinan ini? Tentu tidak semata-mata kita cerita di dalam kehidupan ini saja ya. Kenapa kita bisa jadi saudara sedharma? Ini juga sangat penting dan sangat masuk di akal ya. Saya rasa saya pertama kali mendengarkan ceramah Master, masih banyak yang menjadi tanda tanya saya. Kenapa? 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 Tapi seiring waktu uh, dicatat, kemudian uh, diolah kembali, direnungkan, baru kita bisa ngeling bahwa tidak semata-mata kita berkumpul di sini hanya karena kebetulan. Di ajaran Buddha saya rasa kata kebetulan itu mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita bilang, aduh, kok bisa kebetulan banget Anda datang pada saat ini. Saya rasa ini kita semua punya ikral ya sesungguhnya. Kalau tanpa ada ikral, mungkin pada saat di Lingjusan atau di puncak Burung Nasar kita juga ada bagian daripada, ya jangan-jangan kita pun adalah bagian dari seekor semut di sana pun bisa terjadi ya. Atau bagaikan kunang-kunang di sana juga bisa terjadi ya. Tapi karena kita ada ikral, kita mau ikut jejak Sang Buddha, baru bisa kita sampai hari ini masih kita bertahan. Ya, saya rasa itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan ke host. Ya, baik. Silakan Susan. Ya, ya kita ke intisari nomor 3 ya. Master mengingat kembali saat beliau memulai pelatihan diri, saat-saat di mana mulai memiliki murid di wihara Puming. Master hendak ingin membabarkan sutra teratai, tetapi jalinan jodoh belum matang. Namun sempat menjelaskan demikianlah yang kudengar. Terhadap 2 huruf ini demikianlah saja sudah menjelaskan tidak tahu berapa lama. Benar-benar sangat mendalam. Namun sekarang secara sederhana kita dapat mengatakan ini memiliki keyakinan akan keberadaan tubuh Dharma. Orang yang hendak mengatakan, orang yang mau mendengarkan tubuh Dharma ini yang terkondisi, yang tidak terkondisikan. Sifat dasar dari segala Dharma ini, inilah yang dinamakan tubuh Dharma. Semua orang saat mendengar ini akan merasakan bahwa ini juga sangatlah mendalam. Makanya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. Saat ini menggunakan cara yang jauh lebih sederhana supaya semua orang dapat memahaminya. Ya, jadi teringat ya riwayat suci di mana Master awal-awal di Wiarabumi memang benar ya ada diminta atau mungkin hendak membabarkan sutra teratai waktu itu ya dan baru mulai memiliki murid ya rumah tangga ya. Nah, di sini Master menjelaskan bahwa untuk menjelaskan 2 kata demikianlah yang kudengar ya. Eh, ini juga memakan waktu yang sangat lama. Jadi supaya orang tidak salah paham ya. Kenapa selalu dalam sutra dimulai dengan kata-kata yang seperti ini ya, demikianlah yang kudengar ya. Nah, mungkin kalau Sosiung Suci ada mengikuti Sinpasyang ya beberapa hari atau minggu yang lalu ada cerita mengenai Ananda ya kita sama-sama udah mempelajari ya waktu itu sharing juga dari PPT-nya Sesiun Januar ternyata ya di sini memiliki makna yang sangat dalam. Mengapa yang mulia Ananda memakai kata ini? Karena memang pertama kan bukan beliau yang mengatakan ya, seingat saya. Nah, yang kedua adalah beliau juga ingin istilahnya mencegah ya pemikiran orang-orang kalau diberikan atau dipakai ya demikian yang kudengar itu bisa mencegah kesalahpahaman ya. Ya, jadi atau kesombongan dari yang mulia Ananda sendiri ya waktu itu ya. Dan ini untuk juga menekankan bahwa ini asli adalah sabda dari Sang Buddha karena semua orang paham tahu bahwa Ananda beliau adalah orang ya yang paling lama mendampingi Sang Buddha ya selama hidup Sang Buddha ya sebagai seorang Buddha ya waktu itu ya.
ya sebagai istilahnya yang menemani beliau melayani Sang Buddha ya. Nah, dari di sini yang saya pahami, Master menjelaskan ini saja memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi ya memang saatnya kita juga harus bisa memahami ya dua kata ini sehingga kita juga bisa lebih apa namanya tidak eh, bingung ya bahwa ini adalah benar-benar sabda dari Sang Buddha, bukan sabda dari siapapun. Jadi kondisinya seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya itu Sesiung, mungkin kita lanjut ya untuk ke poin selanjutnya, Kanen. Ya, saya tambahan sedikit ya, Baik. sebenarnya di sini ya, dengan adanya 6 jenis faktor penyempurna, itu dengan sendirinya sebenarnya dikatakan keberadaan tubuh Dharma itu sudah ada di sana. Kita lihat ya sesung suci ya. Kita biasa dengar di mana ada kalau dulu di sutra kan dikatakan ada pagoda ya, di mana ada pagoda di sana ada tubuh Dharma. Nah, ada tubuh Buddha di sana. Kenapa? Padahal Buddha kan udah pariniwana. Tapi kenapa dikatakan begitu ya? Nah, tentu ada alasan yang sangat jelas bahwa tentu 6 prinsip, 6 jenis faktor penyempurna itu ada kaitan dengan juse. Adalah juse itu demikianlah, tentu demikianlah itu apa sebenarnya? Nah, saya lihat ini demikianlah di sini dijelaskan bahwa adalah dharma sejati yang menakjubkan dan juga merupakan kebenaran sejati. Nah, pada dasarnya dimiliki oleh segala sesuatu di dunia, tercipta dan dari perpaduan segala kondisi dan merangkum prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Nah, sesungguhnya kalau saya lihat kembali, kan kita biasa di Uliang Icin tuh di Sutra Mana Tanpa Batas itu di Kong Teping ya, di bab 10 pahala. Coba sesungguhnya ya kembali. Ya, Sutra Mana Tanpa Batas bersumber dari kediaman para Buddha. Kalau bilang demikianlah, tentu ada asal usulnya. Tidak serta-merta kita bilang oh demikianlah. Yang kata demikian itu siapa? Tentu ada sumbernya. Nah, sumbernya kalau di sini Sutra Mana Tanpa Batas kita bisa lihat bersumber dari kediaman para Buddha dan terpancar ke hati semua makhluk. Tentu ajaran itu yang akan membuat kita lebih maksudnya ada sumber, ada yang menyerap, ya seperti contohnya ada yang mendengar karena yakin makanya dia bisa mengikutinya. Sesung Sordi saya tanya, kalau sekarang ada yang bilang katanya begitu, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kan sering dengar, ada berita ini loh. Terus Sesung merasa ini kata siapa? Kalau kita kurang yakin, terus dia bilang sumbernya dari si A loh. Oh ini sumbernya dari contohnya masih ini saya dengar dari ketua ini. Nah, kita akan menilai ketua ini siapa sih? Apakah dia biasa perkataannya bisa dipegang? Betul nggak? Ini kita bisa sangat yakin bahwa ini membuat kita aware bahwa ini loh apa yang dia katakan kita harus jalan. Coba orang itu ditanya ini kata siapa? Oh kata si Anu yang biasa tingkah lakunya tidak bisa dipegang. Terus akan mengatakan oh ya benar. Tentu mungkin akan berpikir 2 kali. Ini benar gak sih? Saya akan cross check lagi ke sumber yang bisa saya yakinkan bahwa ini benar. Contohnya seperti itu ya. Nah kita bisa pahamin ya. Demikian aku dengar itu tentu dari sumber yang pasti tidak meleset punya. Nah kenapa dikatakan hal itu kemudian ada pada saat Sang Buddha mau pariniwana, Ananda kan bertanya, jadi pegangannya apa? Tentu ichi wei shi ai wei kuan li. Itu kan 2 kata itu juga kan menjadi pegangan. Winaya yang harus jadikan sila kan. Nah,
Nah, itu hal-hal yang begitu kan tentu kalau ada gurunya ya tentu kita dengar gurunya. Kalau gurunya nggak ada, kita mau dengar dari siapa? Nah, inilah yang mungkin bisa dijadikan pedoman. Maaf kata, kalau suatu hari, kan ada yang bertanya nih, kalau suatu hari Master Painen ya, udah tidak ada di dunia bagaimana? Kan kemarin banyak yang bertanya soal ini. Betul ya, Susyong Suardi ya. Saya juga ada melihat satu apa satu buku ajaran Sang Buddha. Di sana sangat jelas ada mengatakan hal-hal ini. Saya rasa nih kita boleh benar bersama-sama. Eh, di sini dikatakan, wahai siswa-siswaku, saat ajalku kini akan tiba. Tetapi ingatlah bahwa kematian itu hanyalah musnahnya badan jasmani. Badan jasmani ini terlahir dari orang tua kita, disegarkan oleh makanan. Akhirnya akan musnah, tidak dapat dihindarkan. Seperti tidak memungkinkan badan ini dihindari dari penyakit dan kematian. Bisa kita pahami ya. Tetapi Buddha yang sejati bukan badan jasmani. Maksudnya bukan badan jasmani manusia. Dia adalah penerangan sempurna. Badan manusia mau tidak mau akhirnya akan musnah. Tetapi kebijaksanaan yang sempurna yang lahir dari penerangan sempurna akan hidup dan berada selamanya di dalam kebenaran. Dan dalam pengalaman dharma mereka yang hanya melihat badanku, sebenarnya tidak melihat aku. Tetapi hanya mereka yang mengerti, yang menghayati dan mengamalkan dharma yang melihat aku. Jadi aku ini bisa dipahamin ya. Nah, setelah aku tiada lagi, dharmaku menjadi guru kalian. Itu ikutinlah senantiasa dharmaku. Hal ini berarti kalian setia kepadaku. Nah, ini yang saya kutip. Mungkin Susyong Suci pernah lihat buku ini. Ya, Dharma Ajaran di dalam bisa dibaca banyak sekali. Jadi saya cuman ikut mengutip ya. Ya sebenarnya ini bisa dijadikan acuan atau masih ada pendapat lain. Saya juga belum bisa mengatakan 100% segitu ya. Tapi tentu adanya pedoman yang dari sumber cetakan buku yang lama. Tentu ada hal-hal yang bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi kalau kita bilang, oh kita kalau melekat kepada sosok akan membuat kita risau nggak sih? Tapi kalau kita belajar Dharma, ya kita akan tahu, kalaupun itu dalam bentuk tubuh, dia akan ada saatnya untuk musnah. Ya, kita ada sandi sesian ya. Jadi tubuh itu akan musnah pada waktunya. Jadi kalau Dharma kebijaksanaan atau jiwa kebijaksanaan itu yang mengikuti kita sampai di mana. Jadi selalu diingatkan jangan melekat. Kenapa? Kalau melekatkan pada sosok, pernah dengar nggak? Malah seorang penggemar yang membunuh favoritnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini kan akan banyak kemelekatan yang saking cintanya pun bisa jadi benci ya Susyong. Baik, kita lanjutkan Susyong karena waktu juga. Ya. Ya, silakan. Ini bagian saya Susyong. Betul, Susyong. Baik, poin keempat ya Susyong Suci. Di dalam benih ada sebab, pada dasarnya sudah ada. Namun sebab ini tidak terlihat oleh kita. Perlu menggunakan laba semu. Dengan nama ini ada wujud. Ada wujud berarti ada perubahan. Maka disebut sebagai terkondisi. Tak terkondisi yaitu tanpa melakukan apapun. Jika kamu tidak memiliki jalinan jodoh, maka benih sebab tidak akan berbuah. Padi pada awalnya bukanlah padi. Karena adanya benih sebab maka terdapat padi. Ada tanah, air, udara, dan lainnya sehingga tumbuh tunas. Dimulai dari demikian terdapat benih padi. Padi menjadi beras dan lainnya. Sebenarnya semua ini tidak ada. Benih sebab tanpa adanya kondisi yang terpadu, maka tidak akan ada rekayasa.
terdapat benih dan berpadu dengan kondisi, maka menjadi esensi dari fenomena dharma atau tubuh dharma. Dharma pada dasarnya telah ada, akan tetapi esensi tubuh ada karena perbuatan. Ini disebut dengan esensi dharma karena adanya esensi dharma. Maka ada 6 jenis faktor penyempurna. Jalinan jodoh sungguh sulit dibayangkan. Maka Sang Buddha menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Setiap orang dari kita harus yakin, menerima, mengamalkan, dan mempraktekannya, dan harus menghargai benih sebab dan kondisi pendukung ini. Tadi Master sudah menceritakan juga ya sesungguhnya bahwa padi, nasi, ya kemudian bisa jadi bubur, bisa jadi nasi. Itu asal mulanya tentu ada dari mana? Dari padi ya. Padi dari mana? Ya tentu kalau ditelusuri semua kalau tidak ada perpaduan nggak mungkin bisa terbentuk ya. Kalau nggak ada tanahnya, nggak ada airnya, nggak ada itu padi juga tidak akan tumbuh. Jadi semua unsur tuh tidak boleh ada satu yang kurang. Nah ini adalah 6 penyempurnaan. Nah tubuh dharma itu menjadi esensi ya dari fenomena dharma itu sendiri. Jadi memang dalam ya suci ya, tapi tentu step by step kita mulai, mungkin kita diajak untuk merenungkan juga ya. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi kita perlu merenungkan ke dalam lebih jauh lagi dan menggali tentu banyak buku-buku yang kita bisa baca. Begitu ya, suci ya. Baik, kita lanjut. Poin berikutnya, silakan Kak Host. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya, suci. Silakan. Demikianlah merujuk pada esensi Dharma dari yang didengar, baik terkondisi ataupun tak terkondisi, sebagai sifat mendasar dari segala fenomena. Karena ada berbuat sesuatu, maka disebut terkondisi. Apa yang terkondisi adalah tidak kekal adanya. Kalau tidak ada berbuat, disebut tak berkondisi. Apa yang tak terkondisi adalah kekal adanya. Oke, mungkin next dulu, nanti sekalian. Ya, silakan. Ya, poin 5 ya. Jingse awalnya tidak ada. Kita semua memiliki jalinan jodoh, sehingga dapat bersama-sama berada di tempat pelatihan diri ini, membina diri di dalam suasana Jingse ini. Di masa lalu, tempat ini belum ada. Namun, kemudian ketika sebab dan kondisi kita telah matang, barulah tempat pelatihan Jingse ini terwujud. Kita semua memiliki tekad dan keyakinan yang sama, maka kita pun berkumpul bersama di satu tempat. Inilah yang disebut Dharma. Jadi, kita semua harus percaya, ini adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Ini terwujud karena adanya sebab dan kondisi. Semua orang harus membina diri. Dharma harus meresap ke dalam batin. Kita harus merenungkan dalam hening setiap saat introspeksi diri. Barulah kita bisa berada dalam kondisi pikiran jernih dan hening. Ikrar batin kita barulah bisa lapang seluas jagat raya. Jika tidak, kita tidak akan bisa kembali pada sifat hakiki kebuddhaan kita. Di jalan ini, kita harus sangat giat mempraktikkan jalan kebenaran. Inilah silsilah ajaran Jingse. Ya, ini seperti yang tadi Siung Tan Suryanto sampaikan ya. Kita semua bisa berkumpul di sini ya, termasuk disampaikan Master ini Jingse ya. Awalnya itu tidak ada. Ya, memang jalinan jodoh ini unik ya. Awal-awalnya pasti karena semua orang punya tekad awal ya untuk bersama-sama melakukan atau berkumpul dan melatih diri ya, membina diri di dalam suasana Jingse ini ya. Nah, memang benar ya di masa lalu kan Jingse ini belum ada ya. Apa itu Betul. Cuci, apa itu Jingse, majap silsilah ajaran Jingse ya, Ceci ya di jalan bodhisattva di dunia ya. Kalau Ceci, kalau jalan ajaran Jingse kan Jingse Famai Chin Sing Tao ya. Artinya mempraktikkan jalan kebenaran ini belum ada. Semua step by step terkondisikan dan itu muncul. Nah, di sini saya sangat sangat takjub dengan yang dikuningkan, yaitu sebenarnya ini dharma yang halus dan menakjubkan.
ini terwujud karena adanya sebab dan kondisi. Jadi saya pernah baca satu buku bahwa sebenarnya Dharma itu juga adalah alam semesta itu sendiri dan semua fenomena yang ada di dalamnya. Jadi bahkan fenomena sekecil katakanlah bagaimana hukum seperti yang Sesiung tadi sampaikan ya dari biji benih ditanam tumbuh jadi tanaman butuh tanah butuh yin yang ya sinar matahari dan sebagainya. Itu juga adalah dharma dan itu halus dan menakjubkan bagi orang betul-betul aware bisa menyadari fenomena-fenomena ini yang diakibatkan atau diwujudkan karena adanya sebab dan kondisi itu sebenarnya memang dharma ini halus ya dan sangat menakjubkan begitu. Nah, di sini juga dalam intisarinya ya ada disampaikan bahwa sesudah kita terjalin ya jodoh ini ya kita setiap saat selayaknya lah, seharusnya lah kita introspeksi diri. Barulah kita bisa berada dalam kondisi pikiran jernih dan hening. Nah, ini saya teringat lagi yang Sutra Makna Tambah Batas ya. Jadi memang kondisi pikiran jernih dan hening ini memang sangat penting. Dan kalau saya nggak salah ingat, kalimat ini, kata-kata inilah yang sangat menarik perhatian dari master kita, guru kita ya waktu itu ya. Nah, sehingga bisa muncul istilah cingse ya gitu ya. Mungkin dari saya itu ya, Sesiung yang mungkin boleh ditambahkan kalau ada yang kurang ya, kan En. Ya, katanya Susung Suhardi ya. Nah, Susung Suci, betul ya, kata Cingse itu tidak serta-merta tuh lahir begitu saja ya. Mungkin tadi yang disampaikan Suhardi Susung pernah dengar ya. Saya coba-coba melihat kembali buku, ada 3 buku sih sebenarnya. Ada salah satu buku pertama, Cingse ini juga. Di sana begini, di dalam mencari pelatihan diri, master untuk kedua kali itu eh, maksudnya keluar dari rumah ya untuk mencari apa pelatihan diri. Nah kemudian master waktu itu masih menggunakan nama nama dia adalah Ching Ing. Jadi pada saat master kalau nggak salah ke Taitung. Jadi di stasiun kereta tuh kebetulan ada yang ada orang di samping itu sedang uh, sol sepatu ya. Ya, ada biasa lah di itu pasti ada. Tapi kebetulan di rak sana ada satu majalah. Jadi sana ada satu artikel yang kemudian Master melihatnya uh, ada tulisan bahwa Ho Centau itu Wencang. Jadi ada satu artikel yang menulis tentang uh, Buddha mencapai pencerahan itu ya. Jadi di sana dikatakan bahwa Moniko pada saat sebelum mencapai jalan, beliau duduk di bawah pohon. Jadi di bawah pohon di Puti Susia ya di bawah pohon Bodhi. Jadi dengan sangat tenang merenungkan. Jadi Cingju jadi ada kondisi di mana batin Sang Buddha itu di sana sangat tenang dan merenungkan. Nah, jadi baru bisa memahami apa kebenaran dari alam semesta ini. Nah, ini mungkin di sanalah ya. Kemudian Master melihat kata Cingse ini, Master kemudian tertarik dengan nama ini. Oleh karena Buddha mencapai ini karena Buddha duduk di sana sambil merenungkan dengan tenang ya. Nah, makanya Master menggunakan Cingse itu sebagai nama dia. Karena kenapa? Pertama sudah dibawa pulang karena di daerah sana banyak kena Master. Nah, kemudian Master kembali meninggalkan rumah, beliau bersama Siu Tao Falsu itu keliling lagi. Nah, di sanalah
beliau kemudian menggantikan nama itu Qingse supaya orang tidak mengenal dia gitu. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kalau di aula Qingse juga kan ada 2 huruf Qingse. Qingse Tang itu juga sebenarnya kalau kita bilang Qingse Tang ya kan maksudnya ini juga kalau dikaitkan seperti nama master sebelum ini. Tapi karena kenapa pakai nama Qingse? Ini 2 huruf Qingse ini di awal Qingse ini sebenarnya Qing bermakna tidak tergoyahkan. Maksudnya tiada keresahan, yaitu sebuah kondisi yang sangat tenang. Bila manusia ingin meningkatkan kualitas dirinya harus berada dalam keadaan Qing. Ini artinya yang saya pernah dapat nih juga ada buku penuntun Susyong Suardi. Ini di Qing Setang ada buku penuntun. Kalau kita ada bawa tur, kita harus belajar ini Susyong. Makanya saya begitu lihat Qing ini, saya teringat, oh kita dulu tadi apa minta untuk baca-baca ini supaya kalau bawa tur kita bisa menerangkan kepada baik tamu maupun relawan yang baru gitu. Nah kemudian kata Qingse ini berarti berpikir atau merenung. Qingse berarti dengan hati yang tenang memikirkan permasalahan kehidupan. Juga berarti pikiran manusia yang paling jernih, sangat teguh, penuh dengan kebijaksanaan. Jika dalam kehidupan sehari-hari dapat berpikir tenang seperti demikian, maka dengan sendirinya tak akan melakukan kesalahan dan menciptakan karma buruk. Nah, ini kata Qingse ini dua-duanya tuh sangat bermakna ya. Nah, Master berkata, demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan Qingse. Karena banyak orang bertindak tanpa berpikir, maka mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Mengikuti arus dengan mata tertutup, mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Jika kita bisa melihat segala sesuatu di dunia ini dengan Qingse, maka bisa terlihat keindahan dan kebajikan sifat manusia dan semua makhluk yang sesungguhnya. Nah inilah yang saya mengutip dari kata-kata di aula Qingse ini. Jadi Seseng Suci, silakan kalau ada berkunjung ke Qingse Tang, ini juga ada buku panduan, bisa dilihat di Taelo yang di samping itu biasa ada rak untuk taruh buku, kita baca di sana. Itu ada buku penuntun. Ini mungkin kita perlu sedikit banyak memahami aula Qingse sendiri. Jangan salah jalan ya Sesiong ya. kalau salah jalan bisa nyasar ke tempat lain. Baik, demikian mungkin kita next dulu karena waktu juga ya. Silakan co-host. Ya, Sesiong silakan. Saya lagi atau Sesiong? Saya lagi ya. Baik, poin ke-6, kata demikianlah digunakan untuk memberitahu kita segala sesuatu di dunia ini mengandung banyak prinsip kebenaran. Semuanya terwujud karena pertemuan antara sebab dan kondisi. Yang terkondisi ataupun tak terkondisi berpadu demikian rupa. Demikianlah merupakan kebenaran sejati dan juga dharma yang tercipta dari perpaduan segala kondisi. Merangkum prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Jadi, yang kudengar merujuk pada orang yang dapat menegakkan ajaran ini. Pada suatu ketika, merujuk pada suatu waktu di mana orang yang mendengar dan orang yang menegakkan berpadu. Ini bukan pada waktu yang berbeda. Kebijaksanaan Buddha sungguh sangat mendalam, mencakup astronomi dan geografis. Ya, bagaimanapun Sesiong ya Suardi dan Sesiong Suci. Bagaimana tidak? Kebijaksanaan Buddha bukan hanya kalau tadi kita bilang ise satu ketika, bukan yang seperti Mas tadi terangkan, bukan bisa menunjukkan ada tanggal dan bulannya. Kalau kita di bumi kita bilang, kalau sekarang Buddha adalah di alam 6 alam, bagaimana kita bisa tahu pada saat Buddha ada di alam lain? Ya 6 alam ini kan belum tentu kita bisa ke sana, tapi Buddha bisa. Jadi dengan adanya 6 alam ini, tidak heran kalau kita mengatakan
Buddha mengatakan ise, ya, suatu ketika, kapanpun itu berapa lama kita pun tidak bisa menghitungnya. Tapi Buddha bisa berada dimanapun, di mana pada saat di kondisi itu memerlukan Sang Buddha sendiri. Kita di dunia ini aja, Buddha ada bersama murid-muridnya pun sampai 80 tahun aja. Beliau harus meninggalkan kita, tapi tubuh dharmanya tidak akan kemana-mana kan, karena abadi. Ya, begitu ya Susun Suci ya. Baik, Katan, masih ada lagi? Kayaknya nomor 7 ya terakhir. Ya, baik. Ya. Silakan Susun. Baik, Kanan Susilo. Ya, Buddha adalah sang mahasadar yang membicarakan Dharma, yaitu tuan rumah sebagai faktor penyempurna. Gunung Puncak Burung Nasar di dekat kota Rajagriha adalah tempat sebagai faktor penyempurna. Kota Rajagriha adalah tempat di mana sutra teratai dibabarkan. Buddha membabarkan sutra di tempat yang berbeda. Tempat dan orangnya berbeda. Waktu ini selalu disebut pada suatu ketika. Walaupun pada waktu ini, di tempat ini, ada saya sebagai pembicara, jika tidak ada pendengar, saya juga tidak akan berbicara. Seperti yang Master katakan, kita tidak bisa kekurangan satu kondisi apapun. Jika kurang satu kondisi, tidak akan ada yang bisa dicapai. Kita harus mempercayai hal ini, barulah terdapat keyakinan sebagai faktor penyempurna. Jadi semoga kita semua bisa menggunakan kebijaksanaan hati terbuka untuk memahami demikianlah ya. Jadi yang saya pahami ya dari intisari ini menekankan sekali lagi bahwa 6 faktor penyempurna itu tidak boleh kekurangan satupun ya. Mungkin dalam perumpamaan ini pada saat Buddha membaparkan sutra teratai di Gunung Puncak Burung Nasar ini ada Sang Buddha ya yang Maha Sadar ya sebagai tuan rumah, sebagai faktor, kemudian Gunung Puncak Burung Nasar itu sebagai tempat ya, juga sebagai faktor penyempurna. Kemudian ada objek ataupun ajaran yang dibabarkan, itu juga menyempurnakan ya. Ada orang hadirin ya, kemudian ada waktu yang biasa disebut dengan pada suatu ketika itu ya, waktu itu ya, pada suatu ketika, sekarang disebut pada suatu ketika, kemudian semuanya juga adalah murid-murid beliau yang ikut mendengarkan termasuk para bodhisatwa ya, juga ikut mendengar, maka Buddha sendiri baru bisa menyampaikan dharma tersebut atau sutra tersebut. Jadi semuanya itu klop ya. Jadi membentuk satu kesatuan kesempurnaan ya. Maka disebut faktor penyempurna. Nah, untuk itu di sini ya, Master berharap kita bisa menggunakan kebijaksanaan hati kita ya untuk memahami kata demikianlah itu. Jadi demikianlah itu menggambarkan kondisi waktu itu di mana di dalamnya sudah ada faktor-faktor penyempurnaan sehingga kondisi itu bisa terjadi. Ya, itu mungkin yang bisa saya pahami ya, Sesium. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan, Sesium? Saya rasa cukup ya. Kita Baik. buka kesempatan ya Sesyong. Kan Sesyong telah berbagi bersama kita juga. Tentu mungkin di sini juga Sesyong Suci di Zoom pada malam ini juga setelah mendengarkan ceramah Master tentu ada pendapat sendiri ya. Mungkin kita bisa sharingkan bersama dan di sini kita bisa belajar bersama-sama dan sama-sama belajar ya. Baik, kita buka ya Sesyong Suhardi. Sudah ada yang resen sudah cukup lama nih. Ya, betul. Suci Viviliang, kita persilakan. Silakan. 感恩张等开始，感恩师兄师姐，感恩Suhardi dan Suryanto师兄。 Jadi hari ini adalah menghargai perpaduan sebab dan kondisi. Dengan kondisi pendukung yang sempurna dan adanya pembicara pendengar dan juga ada kondisi dan jalinan jodoh sehingga semua berkumpul bersama. Apabila kurang satu jenis
saja kondisi pendukung ini tidak akan terpenuhi. Demikian pula dalam hal apapun tidak akan terwujud dengan sempurna jika salah satu jenis berkurang. Dan juga dikatakan sekarang dalam mengikuti ajaran terakhir dari Buddha, semua orang dikumpulkan untuk menghimpun dan menyusun ajaran sutra sehingga bisa menghapus keraguan dan membangun keyakinan. Hendaknya kita memiliki keyakinan akan keberadaan tubuh Dharma. Karena tubuh Dharma itu adalah sifat dasar dari segala Dharma. Benih berpadu dengan kondisi menjadi esensi dari fenomena Dharma. Tubuh dengan perbuatan ini juga disebut tubuh Dharma. Jadi di sini dikatakan bahwa demikian itu adalah esensi Dharma dari yang didengar, baik terkondisi atau tak terkondisi. Jadi jika kita ada berbuat sesuatu, ini disebut terkondisi. Apa yang terkondisi itu tidak kekal adanya. Kalau kita tidak ada berbuat, inilah tidak terkondisi. Dan juga ini kekal adanya. Jadi di dalam kita yang paling penting adalah keyakinan adalah sumber jalan, ibu dari semua kebajikan. Dengan ada keyakinan, ikrar dan praktek. Sing yang sing ya, bahasa Mandarinnya ya, dengan percaya, keyakinan, berikrar dan praktek. Kebajikan itu adalah hasil dari pelatihan batin yang di dalam dan praktek nyata di luar. Jadi kebajikan itu kita harus mengambilnya dari dalam batin dan juga yang kita sudah praktekkan dengan nyata di luar. Maksudnya di tengah kerumunan orang. Jadi ini bisa dilakukan jika mereka yang memiliki keyakinan ini sehingga mereka juga dapat menerima Dharma benar. Karena jika pikiran kita terdelusi, kita tidak akan menerima apa yang diajarkan. Jadi paling penting itu adalah kita harus selalu menjaga kondisi batin kita agar bisa tenang, hening, berpikiran benar, dan juga berpandangan benar. Dengan demikian setelah segala kerisauan ini lenyap, akan muncul kebijaksanaan. Dan juga dengan demikian barulah kita bisa mendengarkan Dharma itu dan meresapkannya ke dalam batin. Sehingga kita bisa juga mempraktekannya. Kang En Sesiong Sesie. Dan pipilian suci ya. Memang kalau tubuh Dharma ini atau disebut Dharma Kaya ini ada dua kondisi ya, yang tak terkondisi dan yang tidak terkondisi ya. Tapi tubuh Dharma ini tubuh yang mutlak ya, tubuh yang kekal selamanya. Jadi memang dia tidak akan dimakan zaman ya. Tapi kalau kita lihat kembali ya, Swardi sesungguhnya kita 2500 tahun sampai sekarang kita masih loh, masih ikutin ajaran Buddha hingga dikatakan mungkin Einstein pernah bilang ya, suatu ketika juga dia pernah sebut bahwa sebenarnya ajaran Buddha adalah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, sampai sekarang kita masih bisa lihat ya ajaran Buddha masih tetap bersama kita di zaman ini. Itu sungguh luar biasa. Ya. Baik, Sesiong Swardi, ada yang resen lagi nggak? Silakan, Sesiong Sidik Jaya. Oh, Sesiong Sidik ya. Baik, silakan Sesiong Sidik. Silakan, Sesiong. Wan An. Wan An, Sesiong. Wan An. Ya, Ni hao.
Ya. Nah, sebenarnya ada dua hal gitu ya. Jadi saya coba yang hal pertama dulu. Ini hanya sharing ya. Mohon maaf ke tim Sipasyang kalau misalnya sharing saya ini kurang tepat juga. Ataupun mungkin hanya bisa dijadiin referensi lah tepatnya. Saya lihat sebenarnya di setiap file Microsoft Word yang dibagikan di ruang Dharma, gitu ya. Sebenarnya kan juga sudah memuat link yang dari Sanubari Teduh ya. Jadi, dan sebenarnya isinya 100% sama dengan apa yang kita putarkan di awal waktu Simpasyang dimulai. Nah, bedanya apa kalau di Sanubari Teduh itu master berceramah, di bawahnya ada teks Mandarin, bawahnya lagi ada subtitle bahasa Indonesia udah. Jadi harusnya kita tidak perlu lagi menggunakan link yang sebelum ada terjemahan tersebut, logikanya saya ya, yang masih ada bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya dibawa gitu loh. Dan jujur selama hampir berapa bulan ini, udah 6 bulan lebih gitu, ikut Simpasyang itu saya kejar-kejaran terus kalau baca subtitle yang dibawanya itu gitu, untuk memahami apa yang disampaikan master gitu loh. Jadi kadang-kadang rasanya, ini udah sampai mana, ini udah sampai mana ini, gitu. Terus itu kayak kejar-kejaran banget gitu ya. Jadi mungkin hanya sharing gitu, berbagi pendapat aja. Apakah tidak sebaiknya dipertimbangkan juga memutarkan video dari Sanubari Teduh aja? Karena satu, kalau itu diputarkan, otomatis kan layarnya jadi lebih gede ya. Jadi teksnya yang bisa kebaca juga lebih besar gitu loh. Kalau yang menggunakan handphone misalnya, ataupun ya jarang lah saya kira yang ikut Simpasyang pakai TV ya, apalagi ukurannya yang 60 inci gitu, untuk melihat tuh nggak mungkin lah ya, mungkin aja gitu, tapi jarang gitu. Jadi mudah-mudahan itu sebagai input pertama gitu, apakah nanti mumpung ada Susiung juga di situ gitu, bisa dipertimbangkan untuk melihat pendapat tersebut gitu. Toh juga udah ada filenya di YouTube Sanubari Teduh yang berbahasa Indonesia, subtitle bahasa Indonesia, dan itu yang digunakan, kecuali ada alasan lainnya. Poin kedua sebenarnya bicara dengan sebab dan kondisi, termasuk kondisi yang saat ini dialamin banyak tempat. Jujur ngomong, ini bukan hanya Sumatera aja, di daerah Jawa juga ada, di Depok juga saat ini kemarin dapat barusan baca-baca news, berita juga ada angin kencang yang ada, negara-negara lain juga ada, di mana-mana karena perubahan iklim yang ada seperti ini, kita bisa ngelihat bahwa banyak sekali bencana terjadi di mana-mana. Dan pada saat kita bicara tentang sebab dan kondisi saat ini pun, terlepas dari sebab dan kondisi yang diceritakan di Simpasyang hari ini, gitu, kita bisa tahu bahwa itu tidak serta-merta hanya alam berbuat seperti itu, mengirimkan typhoon seperti itu ataupun dan sebagainya. Tapi kita juga harus tahu gitu loh, apa yang terjadi belakangan ini gitu loh. Jadi di daerah sekitar sana juga banyak sekali diadakan uji coba senjata perang. Saya kira nggak ada negara yang mengakui gara-gara itu gitu. Tapi setiap rudal yang ditembakkan di udara itu akan membuat perubahan pada kumpalan awan yang ada. Ledakan yang terjadi di perang antara Ukraina sama Soviet pun juga akan membentuk gumpalan udara yang berbeda. Kemudian ditambah lagi penambangan yang berlebih-lebihan gitu loh, membuat pergeseran poros bumi. Itu juga akan merubah kondisi yang ada. Jadi belum lagi gitu negara berlomba-lomba kirim satelit keluar angkasa dengan roketnya, juga merusak tatanan udara yang ada. Saya ingat banget di tahun 1990-an kita bicara tentang satu lubang ozon aja. Wah, heboh banget sampai sedunia gitu ya. Sampai kulkas pun harus cepat-cepat diganti, AC pun harus cepat-cepat diganti gitu kan. Takut ozon, lubang-lubang. Belakangan ini gitu tahun 2025 kayaknya kita nggak pernah mention tentang ozon lagi ya. Padahal dampak yang ditimbulkan dari ozon yang lubang yang gede itu sekarang harusnya makin besar deh dengan adanya penerbangan roket yang mungkin dulu 10 tahun sekali, ini bisa 1 bulan 1 roket terbang ke luar angkasa gitu loh. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari penyebab kondisi kita saat ini gitu loh, yang harus kita pahami. Nah, bicara tentang itu tentunya begitu kondisi bencana alam terjadi, kita sering berkata gitu, pray for titik-titik gitu. Pray for Medan, berdoa untuk Medan, berdoa untuk bumi, berdoa untuk manapun juga. Berdoa saja sejujur ngomong tidak cukup.
Karena kenapa? Berdoa itu hanya bagian dari pernyataan menyerah, bertobat. Ya, jadi kalau kita hanya berdoa aja nggak cukup. Terus nolong bagaimana? Nolong pun tidak cukup. Kita itu setelah kejadian baru kita nolong. Yang harus kita lakukan itu adalah melihat kembali sebabnya apa. Dan kalau bicara tentang itu, coba kita lihat apa yang dirasakan oleh penderitaan manusia saat ini ada nggak hubungannya dengan karma kolektif yang kita buat. Mungkin Anda bisa berkata gitu, saya kan nggak membunuh hewan, saya kan nggak melakukan pembunuhan hewan massal, jadi kan bukan salah saya lah gitu loh. Saya kan hanya makan 1 ekor ayam gitu, ataupun 1 ekor babi gitu kan, nggak masalah lah, kan itu kan bukan apa gitu. Tapi kita harus tahu peternakan hewan saat ini bagaimana kolektif, sekali bunga ratusan, ribuan. Itu yang namanya dosa kolektif ataupun karma kolektif yang akan ditanggung oleh manusia gitu. Dan itu juga merubah yang namanya parah. Tadi ada panses yang ada bicara tentang roh-roh yang ada juga. Jadi misalnya saya sebutnya sebagai roh-roh aja gitu. Arwah-arwah tiap makhluk punya yang namanya lingsing ya. Jadi rohnya gitu loh. Apakah mereka bisa berpuas diri dengan melihat mereka itu seperti itu? Enggak. Jadi alam juga melihat gitu loh. Bahkan kita katakan gitu, kalau kita hanya tidak menyadari dan hanya berdoa seperti itu aja, jujur ngomong membantu pun masih nggak cukup. Kita harus masuk lagi ke tahapan lakukan yang terbaik dulu gitu loh. Murnikan jiwa setiap orang dulu. Dimulai dari mana? Murnikan jiwa masing-masing dulu. Terutama relawan-relawan simpati yang hari ini mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya 57 peserta gitu. Kalau dari kita bisa memurnikan 57 jiwa saja, doa kita itu akan lebih didengar. Oleh siapa? Oleh alam, bukan oleh Tuhan. Tuhan tiap hari dengar kita kok gitu. Tapi masalahnya alam dengar nggak gitu. Jadi seperti tadi Tan Sesion juga ada cerita gitu. Kalau kata-kata tersebut disampaikan oleh orang jahat sulit dipercaya gitu. Kalau hati kita masih jahat gitu loh. Doa kita seperti apapun itu hanya lip sync misalnya gitu. Hanya hanya ngomong aja deh gitu. Tapi kita nggak ada tindakan pertobatan yang kita lakukan untuk menghentikan yang namanya bencana alam ini sendiri gitu. Ya. Saya kira sharing saya hari ini cukup 2 poin itu gitu. Untuk poin pertama nanti mungkin dari tim Simpasian juga mungkin bisa tanggapin Kanan Suci. Ya, baik Kanten Sidik Sesiong ya. Ya mungkin poin pertama antar Susun Sesiong juga bisa bagian dari tim Simpasian bisa kasih penjelasan ya. Tapi saya tanggapin yang poin kedua adalah sebenarnya Master tidak berhenti-berhenti mengingatkan kita bahwa sebenarnya bencana ini juga ada bagian daripada ulah manusia. Betul, Sesiong Suci? Ulah manusia ini yang bikin iklim ini bisa berubah, ya termasuk tadi Sidik Sesiong bilang penambangan, bukan hanya penambangan, masih banyak ya, yang lain-lain juga bisa merusak hutan. Karena kita lihat akar-akar pohon itu tadinya tentu bisa menampung air yang sebegitu banyak ya. Tapi kalau bilang ada longsor, kita nggak usah bilang jauh-jauh, di puncak aja. Di puncak aja sering kita dengar bisa ada longsor. Ya karena di sana yang dibangun sudah terlalu, saya rasa udah melampaui tatanan yang sudah ada di sana, ya sehingga ya wajar ya kalau kita bilang alam juga bisa murka karena melihat ulah manusia kan begitu ya. Nah kita lihat hal-hal ini kembali, ada satu keyakinan bahwa kita manusia juga ada 5 racun, ya ada Tansen Seman ini. 5 racun ini selalu ada di dalam kehidupan manusia awam. Tapi kalau kita bilang Buddha kan yang maha sadar, apakah kita sudah sampai ke tingkat sana? Kan tentu akar setiap orang berbeda. Yang serap pun berbeda, yang dengar, yang melakukan pun berbeda. Tadi saya sempat bilang ya, kalau orang itu walaupun dia akarnya rendah, tapi kalau dia mau melakukannya seperti yang diarahkan,
selamat nggak? Saya rasa bisa ada kondisi itu ya. Jadi di ajaran master ada dua, Kong Ye, Pie Ye. Kong Ye maksudnya dilakukan setiap orang, walaupun tidak sama, tapi sama-sama melakukan yang tidak baik. Tapi Pie Ye ada, kita masih ada personal diri yang melakukan hal itu. Contohnya di Taroko waktu di Taiwan kan pernah ada di terowongan apa yang apa ada kereta yang sampai di sana kan dia punya rel sudah ini. Tapi apakah semuanya meninggal? Ternyata tidak, Susun Suci. Itu luar biasa yang kita bisa lihat adalah mujizat itu. Kenapa? Sampai di lorong itu kemudian sempat terhenti. Dan di sana ada yang tidak terkondisi, artinya ya begitu turun dari kereta dia baik-baik saja tanpa ada luka. Tapi ada yang sampai kepala bocor lah, ada yang sudah sangat parah atau apa-apa. Nah, kenapa bisa begitu, Susun Suci? Apakah dia, ya kalau kita yakin bahwa satu orang ada menjalankan 5 sila, ada 25 pelindung, maksudnya dewa pelindung. Percaya atau tidak itu mungkin kembali ke diri masing-masing. Tapi yakin, kalau kita yakin bahwa kita dalam hal setiap hari melakukan hal yang benar, Dewa Penolong saya rasa juga, langit juga melihatlah apa yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Tapi kalau tidak benar, jangan salahkan alam. Karena diri sendiri seperti Sidik Sesyong, adakah kita merenungkan, adakah kita introspeksi diri? Kalau ada, tentu kelakuan-kelakuan kita yang tadinya mungkin maaf kata kita lalai, kita tidak bisa melakukan hal yang sewajarnya dan bisa dipertanggungjawabkan, ya saya rasa itu oke lah ya, mungkin tidak sempurna, tapi sekurang-kurangnya tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat dulu deh, jangan bilang berbuat baik dulu ya. Sesungguhnya kita kan di Dhamma pada 183 bukannya ada hal-hal itu yang harus menjadi pedoman kita. Saya rasa itu ya. Mungkin Susyong Suhardi mau tambahkan, silakan. Ya, mungkin saya cukup ya, sesiumkan juga berhubung waktu. Nah, mungkin yang tadi untuk kita tampung dulu untuk yang nomor 1 ya, terkait dengan yang disampaikan Sesium Sidik ya, ngapain lagi di yang Translus Indonesia itu ya. Ya, betul. Nanti dari tim Sivasia mungkin bisa mewakili ya. Baik, kan loh Sesium Sidik nih ya. Oke, mungkin Sesium Tan Suryanto, apakah kita langsung masuk ke kuis karena berhubung waktu? Oke. Baik. Jadi kita masuk kuis dulu ya karena waktu juga ya. Mungkin kita persilakan Sesium Suhardi yang bacakan ya. Oke. Baik. Oke, Sesium Suci ya, siapkan nanti jarinya, jempolnya untuk bisa mengetik ya. Untuk seperti biasa ya menjawab kuis kita ya di chat room everyone ya. Dengan contoh jawaban 1D, 2A, dan seterusnya ya. Baik, untuk Suci Susanti, mohon dibantu Suci. Nomor 1, kita masuk aja langsung. Baik, nomor 1 ya. Dharma yang tidak memiliki bentuk dan tidak dibuat oleh kondisi disebut A. Hakikat yang tidak berubah. B. Esensi yang melampaui bentuk. C. Keberadaan yang tidak bergantung kondisi. D. Sifat dasar dari segala fenomena. Kebenaran yang selalu ada ya. Saya nggak close lagi, mungkin dari host saja yang bantu close ya. Silakan Sesium Suci dijawab tuh nomor 1. Ya. Oke, apakah sudah di close? Ya, baik, sudah di close ya. Kita lanjut. Untuk jawabannya adalah C ya, keberadaan yang tidak bergantung kondisi ya, Sesium Suci. Baik, untuk nomor 2, silakan host. Faktor penyempurna yang muncul dari kesungguhan untuk mendengar dan memahami ajaran disebut A. Keinginan memperdalam kebijaksanaan. B. Kepekaan dalam memperhatikan lingkungan. C. Konsentrasi saat menerima penjelasan. D. Pendengaran yang penuh perhatian pada ajaran.
Keterbukaan hati terhadap pemahaman baru. Ya, silakan Sesung Suce untuk jawabannya. Ya, oke. Ya, apakah sudah di-close? Ya, sudah di-close ternyata oleh host. Ya, jawabannya adalah D ya, pendengaran yang penuh perhatian pada ajaran. Ya, kita lanjut ya, Sesung Suce. Nomor 3. 6 faktor penyempurna disebut saling menopang karena, nah ini harusnya gampang ya. A. Tidak ada satupun faktor yang dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. B. Semua faktor memiliki peran yang membawa manfaat masing-masing. C. Setiap faktor mendorong suasana lebih harmonis. D. Setiap faktor membuat peserta lebih mudah berkumpul dan belajar. E. Semua faktor menguatkan motivasi dalam menjalani praktik. Nah, ini harusnya gampang ya, Sesung Suci jawabannya. Ya, silakan dijawab untuk nomor 3. Ya, oke. Apakah sudah di-close oleh host? Ya, sudah di-close. Nah, jawabannya untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah ya A ya, tidak ada satupun faktor yang dapat berdiri sendiri ya, tanpa yang lain ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Silakan, host. Ya, apa yang dianjurkan bagi mereka yang mempelajari ajaran agar dapat memahami makna demikianlah dengan lebih mendalam? A. Memperhatikan setiap kata dengan fokus. B. Menguatkan keyakinan dan hati yang terbuka. C. Mengulang pembacaan ajaran secara mandiri. D. Menggunakan kebijaksanaan hati yang terbuka dalam memahami ajaran. E. Mengingat lokasi pembabaran dharma. Ya, silakan. Ini tadi udah beberapa kali juga diulas ya, Pak, makna daripada demikianlah. Oke, silakan Sesung Suci. Ya, oke, sudah di-close. Ya, kita lihat jawabannya adalah D ya, menggunakan kebijaksanaan hati yang terbuka dalam memahami ajaran. Baik, untuk soal selanjutnya silakan. Ya, nomor 5 ya. 6 jenis faktor penyempurna diperlukan agar ajaran dapat tersampaikan dengan sempurna. Berikut ini adalah faktor-faktor penyempurna tersebut. Nah, ini ada kecualinya ya. Jangan terjebak ya, Sesung Suci ya. A. Keyakinan sebagai faktor penyempurna. B. Kesabaran sebagai faktor penyempurna. C. Pendengar sebagai faktor penyempurna. D. Tempat sebagai faktor penyempurna. E. Waktu sebagai faktor penyempurna. Ya, ini ada kecualinya ya, Sesung Suci. Silakan dicermati dan dijawab ya. Untuk soal nomor 5 ini. Ya, oke. Apakah sudah di-close? Ya, sudah di-close. Nah, jawabannya jelas ya. Nah, faktor kesabaran itu tidak ada ya, kecualinya adalah B. Kecuali Betul. Kesabaran sebagai faktor penyempurna. Oke. Yang buat soal pintar ini, Sesung. menjebak ya. Ya, baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya. Ya, nomor 6 ya. Dalam penjelasan tentang makna pada suatu ketika, apakah yang ditekankan sebagai syarat lengkapnya suatu pembabaran dharma? A. Kesediaan semua pihak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. B. Ketersediaan tempat yang tenang untuk belajar. C. Kehadiran pembicara, pendengar, dan momen yang selaras. D. Niat tulus untuk memahami ajaran. E. Kesiapan batin untuk menerima kebenaran sejati. Ya, jadi penjelasan pada suatu ketika itu seperti apa? Ya, silakan Sesung Suci ya dijawab untuk soal nomor 6 nih. Ya, oke. Apakah sudah di close? Ya, ternyata sudah. Ya, kita lihat ya untuk soal nomor 6 nih ya, kehadiran pembicara, pendengar, dan momen yang selaras. Ya, karena ini cerita mengenai waktu ya, jadi pada satu ketika. Oke. Ya, silakan, host. Ya, kan ya, soalnya berakhir. Ya, sambil menunggu ya, Sesiung Tan Suryanto. Ya,
untuk Ini pemenang. ini malam nih juga kelihatannya yang jadi apa yang peserta nih banyak yang jawabnya juga tepat ya, kelihatannya betul-betul menyerap ya. Betul. Padahal malam ini juga walaupun Hmm. bahannya cuman demikian lah atau apa Ada suatu suatu ketika. ketika ya, tapi begitu mendalam. Dua kata master itu juga sudah apa sudah sangat dalam ya. Ya, Jadi banyak menyangkut yang bisa dikembangkan ya, tapi luar biasa ya. betul. Susiong, ayo silakan Susiong. Ya, baik. Ini sudah keluar dari apa data dari pemenang ya. Ada selamat ya kepada C. Teti ini ya, Dr. Teti dari Medan, Sumiati Secie ya, Rita dari Barat ya, Rita Isi Secie dari Barat. ya Aceh Barat. Nomor 3 Rita Secie dari Jambi. Dan 4 Stella Lawrence Wijaya Secie dari Angke. Dr. Nani dari Medan, Herbert Leonardi Sesiong ya dari Medan. Ya mungkin apakah dari Sesiong Secie yang para pemenang nih, ya kita sangat berharap nih ya Sesiong ya untuk Betul, mereka betul. ya ini pemenang ini bisa ya memberikan sharing ya, mungkin ya memperkenalkan diri, sharing ya. Mudah-mudahan barisan Sinfas yang nanti lebih panjang ya kan yang mempelajari Dharma juga tetap konsisten dan bisa memberikan sharing-sharing yang mungkin kita belum pernah dengar nih tentunya ya. Ya, silakan mungkin dari sesiung sesi para pemenang apakah ada yang mungkin cukup leluasa untuk memberikan sharingnya? Ya. Ya, Susiong Suardi, di sini saya lihat ada dua dokter loh. Ada dokter Betul. Teti ya sama dokter Nani ini. Ini dua dokter mungkin juga apa Ya, bisa berbagi ke kita ya. betul, Tentu mungkin pandangan dokter seperti apa tentang spiritual ini ya. betul, Tentu juga ada apa ya, ada pandangan tersendiri juga boleh berbagi ke kita sih sebenarnya ya. betul. Ya. Ya, mungkin terkait juga dengan pengalaman ya atau kegiatan Mm-mm. jalani Di dalam praktek juga ya kan ini lebih ke anatomi kali ya. atau betul. Ya, Ya silakan silakan atau sistem suci yang lain silakan semua. ya. Apakah ada? Kayaknya belum ada ini ya. Sesiung Suci ini ya. Belum leluasa mungkin ini Sesiung Suryanto. Ya, Ya, mungkin ya, ini nggak berhubung juga dengan waktu. Apakah kita lanjut dulu ke kosakata nanti baru kita kembali untuk sharing kalau ada waktu ya, Sesiung? Gimana, Sesiung? boleh boleh Ada boleh kosakata. boleh silakan. Oke, host mungkin boleh dibantu ya. Kosakata. Ya, silakan Syofusa. 感恩师父上人开示，感恩师父师伯，静思妙莲华宣法香与会，Kosakata 宣法香 episode 19，重视因缘汇合，menghargai perpaduan sebab dan kondisi. Ke memperbaharui, mereformasi, mengubah. 重视 mementingkan, menghargai, memperhitungkan, menekankan, memprioritaskan. Iji yaitu itulah. Ishi pada suatu ketika. Gaikuo merangkum, meringkas. Kan siku-siku Ya, kan Syofusa. Ya kan yang saya pusat ya. Nah Susiong Suardi kalau kita lihat bahasa Mandarin Mm-mm. itu luar biasa ya. Satu kata dia bisa Betul. pakai di dalam kalimat yang berbeda. Ini kadang-kadang saya lagi berpikir kalau satu kata yang ada kaitan dengan kata lain, dia bisa berubah arti. Itu Mm-mm. betul-betul luar biasa ya. Betul. Atau mungkin dengan dua kata dijadiin satu, ataupun pikirannya berbeda, itu artinya pun sudah berbeda.
Ya, contohnya yang kali ini yang dilantik itu banyak saya lihat itu nama lantiknya itu Hmm. kadang-kadang kok ada dari kata-kata yang kayaknya tidak umum. Saya malah periksa ke kamus pun nggak menemukan kata-kata itu yang sebelahnya tuh kayaknya kok bisa maksudnya dari master bisa kasih nama begini ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Jangan bilang artinya ya sosial. Kalau kita bisa salah tangkap, artinya udah menyimpang jauh sekali ya. Jadi ini betul-betul kita harus banyak belajar. Jadi bukan bilang maksudnya harga tetap, nggak ada harga tetap yang bisa ini. Di dalam kadang-kadang di dalam kata-kata itu juga bisa dalam pengertian lebih halus atau kata-kata yang lebih tegas atau kata-kata lebih to the point atau itu juga kadang-kadang ya bisa aja ya kalau tanggapan orang kan bisa berbeda ya. Jadi memang kata-kata itu yang membuat kita kadang-kadang bisa belajar banyak lah. Dengan Ya. adanya hal ini kita bisa menambah pengetahuan kita dan juga kita bisa pakai pada kondisi yang berbeda gitu. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Mungkin ada kesempatan lagi, apakah ini sesung Ya, ini 2 menit lagi ya? ya sekitar 2 menit lagi ya. Sece, ayo genggam kesempatan nih. Ya, Ini karena hari Minggu ya, Sesung ya. ya, minggu. Saya juga biasa apa ya, Hmm. lebih banyak melampaui waktu. Saya juga minta maaf kadang-kadang terlalu banyak ngomong ya. Tapi saya hari ini ada mitra Bajik yang ingatin saya nih supaya waktunya bisa tepat. Ya, betul. Baik, Siung, baik. belajar saling mengingatkan aja, Siung. Ya, Ya, silakan. baik. Ya, kan ya kayaknya sih belum ada. Kalau belum ada, mungkin Siung Suryanto ya, Siung Soce. Saya akan sedikit merangkum saja, ya. Ya, silakan. Sedikit merangkum saja. Kebetulan saya ada catat. Nah, segala fenomena di dunia ini kan terkondisikan karena ada sebab dan akibat. Sebagai manusia, kita kan sudah istilahnya berjodoh dengan ajaran Sang Buddha atau Dharma dan Master ya. Harapannya bisa dengan bantuan juga faktor penyempurna, kita bisa melakukan transformasi ya ke dalam diri kita dan mungkin selaras dengan yang disampaikan Sidi Sesiung tadi ada karma kolektif, mungkin kita bisa mulai dari diri sendiri, kita koreksi, kita transformasi sehingga karma kolektif itu tidak terlalu berat lagi dan mudah-mudahan hati manusia tersucikan dan dunia bebas bencana ya. Kira-kira seperti itu dari saya mungkin ya. Kan ya. Mungkin kita close ya, Sesiung Ya, Suryanto dan ya, Sesiung ya. Sejaya semuanya. Ya, Baik, tentu tentu kalau sampai sampai transformasi masih oke ya, tapi jangan sampai revolusi reformasi ya. Mas. Itu sudah berat ya. Baik. Tapi ya sebagai penutup tentu eh, hari ini sesuai dengan tema kita ya, ada 6 faktor penyempurna ya. Tentu kita harus kangen ya hari ini karena ada tim Simbasyang ya, ada co-host dan host kita, ada Kelly Secie, ada Susan Sesiong, ya, ada Unciwe Sesiong, ada Ratna Secie, ada Susanti Nutali Secie, dan tentu tidak lupa kepada Maria Kristina Secie ya. Nah, tentu kanan juga kepada Susun Secie yang hadir pada malam hari ini ya. Tentu juga kanan kepada mitra Bajik saya Suhardi Sesiong yang telah Mitra badik saya ya, juga. Saya yang telah sama-sama ya kita belajar bersama-sama semua ya. Tentu akhir kata tak lupa kita juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya andai kata ada kata-kata atau hal yang tidak mungkin tidak enak didengar ataupun tidak cocok didengar, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Demikian ya, session tadi ya, kan session suggestion. Ya, sebelum kita akhirin perjumpaan malam hari ini, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Raja Ching Cili. Halo, Sang. Hai,
Ya, Ya, silakan duduk Susun Suci. Ya, kan ya semua Susun Suci. Mungkin ya. 明天见，感恩，感恩大家。感恩大家。感恩师兄师姐，晚安，明天见。感恩师姐，感恩大家。ơn大家. 感恩。